Deklarasi koalisi perubahan batal, sinyal AHY dan Aher mundur. Anies Baswedan pindah ke lain hati. Bisa dipastikan 10 November tidak jadi deklarasi bersama. Karena memang satu, PKS akan rapat majelis suro itu akhir tahun, Desember artinya. Yang kedua, Mas AHY dan kawan-kawan baru pulang sekitar tanggal 10 November itu. Ya, kita tunggulah ya. Tentu kita harus menghormati mekanisme partai, bagaimana masing-masing partai. Nasdem sendiri sebenarnya udah pengen banget mendeklarasikan koalisi dengan PKS dan Demokrat itu 10 November. Tetapi dari PKS dan Demokrat itu belum sepakat. Yang ngomong sebenarnya kan langsung wakil ketua umumnya Partai Nasdem sendiri, Ahmad Ali ya. Dia bilang Nasdem sudah siap untuk mendeklarasikan tanggal 10 November, tapi PKS dan Demokrat belum siap. Salah satu yang belum siap itu sebenarnya ya soal cawapres ini. PKS pengen memajukan nama dari partai mereka, Demokrat juga pengen memajukan partai mereka. Sekarang kan di koalisi itu, di Nasdem juga sebenarnya ada nama-nama lain yang juga disebut-sebut akan didampingkan dengan Anies. Misalnya saja salah satunya adalah Panglima TNI. Sekarang masih Panglima TNI, sebentar lagi sudah akan jadi Purnawirawan Andika Perkasa. Berikutnya ada Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Jadi saya kira munculnya Khofifah dan mungkin Andika Perkasa juga patut untuk diperhitungkan. Jadi sebetulnya antara AHY, Aher, Andika atau Khofifah sebenarnya sekali lagi belum ada yang pasti. Dan Anies sendiri masih harus banyak yang dikunci kalau pengen maju. Deklarasi koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat untuk mendukung Anies Baswedan batal digelar. Koalisi perubahan ini sejatinya dideklarasikan pada 10 November 2022, ternyata batal. Batalnya deklarasi itu disampaikan Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya. Ia memastikan deklarasi batal dilaksanakan karena sejumlah alasan. Bisa dipastikan pada 10 November 2022 tidak jadi deklarasi bersama. Demikian ujarnya kepada wartawan. Willy menjelaskan PKS diinformasikan masih akan menggelar majelis syuro pada Desember 2022 mendatang. Sementara Agus Harimurti Yudhoyono bersama elit Demokrat saat ini masih berada di Jerman. AHY bersama rombongan baru akan kembali ke tanah air pada 10 November 2022. Meski batal, kata Willy, deklarasi tetap dilakukan paling lambat akhir tahun. Batalnya deklarasi ketiga partai itu membuat ragam spekulasi liar di masyarakat. Pasalnya Anies Baswedan masih mencari cawapres yang layak mendampingi dirinya di Pilpres 2024 mendatang. Saat ini perebutan kursi cawapres mendampingi Anies Baswedan masih terus berlangsung antara AHY yang diusung Demokrat dan Ahmad Heriawan atau Aher dari PKS. Namun kedua figur ini masih dianggap kurang layak jadi pendamping Anies Baswedan, sebab hanya ada satu orang saja yang layak dan pantas mendampingi mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Hal itu dikatakan pengamat politik Rocky Gerung. Akademisi Rocky Gerung ternyata memiliki pandangan berbeda mengenai sosok yang cocok mendampingi Anies. Rocky berdasarkan pilihannya ini pada sejumlah kriteria yang dinilai dapat menguntungkan Anies. Ada 3 kriteria cawapres ideal untuk Anies menurut Rocky, yakni elektabilitas paling tinggi, mampu menstabilkan politik parlemen, serta dapat membangun Indonesia dengan gaya teknokrat. Kalau hari ini kita bertanya siapa yang memenuhi kriteria itu, tidak ada, kata Rocky. Yang di dalam bayangan kita nggak ada, tapi di dalam bayangan saya ada, imbuh Rocky. Menariknya lagi, sosok yang dianggapnya cocok menjadi bacawa pres Anies ini malah tak pernah disebut oleh lembaga survei atau partai politik manapun. Lantas, siapa sosok yang dinilai Rocky memenuhi kriteria cawapres idealnya? Orang yang mampu menambah elektabilitas harusnya datang dari wilayah yang bukan elektoral Anies, bukan dari wilayah Islam, harus dari wilayah sekuler. Terang Rocky. Orang yang mampu untuk menertibkan koboi-koboi politik juga harus pernah jadi koboi. Lanjut filsuf yang kerap mengkritik pemerintahan tersebut. Lalu ia berpandangan orang yang mampu membangun Indonesia dengan gaya teknokrat adalah orang yang pernah di pemerintahan, dan ketiga kriteria ini menurut Rocky hanya dimiliki oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.